Di tengah hiruk pikuk Jakarta tahun 2023, Gino hidup sebagai seorang pendeta yang disegani. Usianya 35 tahun. Dan ia sudah meraih gelar Master Teologi dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Setiap hari, ia bangun pagi di apartemen sederhananya di kawasan Sudirman, daerah pusat bisnis yang selalu ramai dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang tak pernah berhenti. Gino bekerja di Gereja Bethel Indonesia GBI, sebuah gereja besar yang berdiri megah di jantung kota. Gereja itu bukan sembarang tempat. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan religius, dan aula utamanya bisa menampung ribuan jemaat setiap minggu pagi. Rutinitas Gino dimulai dengan secangkir kopi hitam di dapur kecilnya. Ia selalu membaca Alkitab selama setengah jam sebelum berangkat ke gereja. Mobilnya, sebuah sedan hitam sederhana yang dibeli dari hasil tabungannya, membawanya melewati jalan tol yang padat. Sampai di gereja sekitar pukul 8 pagi, ia langsung memeriksa persiapan untuk kebaktian. Sebagai pendeta utama, tugasnya mencakup segalanya, dari menyusun khotbah hingga mengatur acara komunitas. Gino dikenal sebagai pembicara yang karismatik. Saat berkhotbah, suaranya menggelegar, penuh keyakinan, terutama ketika membahas doktrin Trinitas, keyakinan bahwa Tuhan itu satu, tapi dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat selalu terpesona, dan banyak yang datang dari jauh hanya untuk mendengarnya. Pagi itu, seperti biasa, Gino naik ke mimbar dengan Alkitab di tangan. Ia memulai khotbahnya dengan cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari di Jakarta, lalu menghubungkannya dengan ajaran Alkitab. Kita hidup di kota yang penuh tantangan, katanya dalam hati, meski tanpa suara keluar. Ia membayangkan bagaimana kata-katanya menyentuh hati orang-orang di depannya. Setelah kebaktian, ia menghabiskan waktu berbincang dengan jemaat. Ada yang minta nasihat soal pernikahan, ada yang cerita tentang pekerjaan mereka di kantor-kantor tinggi di sekitar Sudirman. Gino selalu mendengar dengan sabar, memberikan saran berdasarkan ayat-ayat suci yang ia hafal luar kepala. Ia merasa bangga. Karirnya sebagai pendeta adalah mimpi yang terwujud sejak masa kuliah. Siang harinya, Gino sering terlibat dalam kegiatan komunitas. Gereja memiliki program sosial, seperti membagikan makanan untuk anak-anak jalanan di sekitar Tanah Abang atau mengadakan kelas belajar Alkitab untuk pemuda. Gino memimpin salah satu kelompok itu. Ia melihat bagaimana anggota komunitasnya bertumbuh dari orang-orang biasa menjadi pemimpin kecil di lingkungan mereka. Beberapa di antaranya bahkan ikut debat agama yang Gino adakan secara online. Debat itu menjadi hobi Gino belakangan ini. Di era media sosial, ia sering tampil di platform seperti YouTube atau Instagram Live, mempertahankan ajaran Kristen melawan argumen dari agama lain. Doktrin Trinitas selalu menjadi topik favoritnya. Ia punya argumen kuat, didukung kutipan dari Alkitab dan buku-buku teologi yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Tapi di balik semua kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Gino. Saat sendirian di kantor gereja sore hari, ia sering duduk termenung. Pertanyaan tentang keesaan Tuhan muncul lagi dan lagi. Mengapa Tuhan harus 3, tapi 1? Apakah ini benar-benar masuk akal? Gumamnya dalam hati. Ia ingat saat kuliah, dosen-dosennya menjelaskan Trinitas sebagai misteri yang tak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Gino menerima itu waktu dulu, tapi sekarang, setelah bertahan-tahan mengajarkannya, keraguan mulai muncul. Ia merasa seperti ada kekosongan di dada. Seolah keyakinannya yang kuat itu hanyalah topeng untuk menutupi lubang yang semakin besar untuk mengisi kekosongan itu. Gino mulai lebih aktif dalam riset. Malam hari, setelah pulang ke apartemen, ia duduk di depan laptopnya. Ia membaca buku-buku teologi online
mencari argumen baru untuk debat mendatang. Debat berikutnya adalah melawan seorang ulama Muslim di platform online. Topiknya tentang konsep Tuhan dalam Kristen dan Islam. Gino ingin menang. Seperti biasa, ia mulai mencari referensi tentang Al-Quran. Bukan untuk belajar, tapi untuk menemukan celah yang bisa ia bantah. Ia membuka situs Islam, membaca terjemahan ayat-ayat suci. Awalnya, ia hanya mencatat poin-poin yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Suatu malam, saat scrolling di forum diskusi agama, Gino menemukan profil seorang wanita bernama Aisyah. Ia adalah dosen agama di salah satu universitas negeri di Jakarta. Profilnya penuh dengan tulisan tentang tauhid, konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Gino tertarik karena Aisyah sering membahas perbandingan agama dengan cara yang logis dan tenang. Ia mengirim pesan singkat melalui platform itu, memperkenalkan diri sebagai pendeta yang sedang riset untuk debat. Tak disangka, Aisyah merespons dengan cepat. Ia mengajak Gino diskusi lebih dalam. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk saling memahami. Pertemuan virtual pertama mereka berlangsung melalui video call. Gino duduk di kamarnya dengan latar belakang rak buku penuh teologi Kristen. Aisyah muncul di layar, mengenakan kerudung sederhana dengan senyum ramah. Mereka mulai berbicara tentang dasar-dasar keyakinan masing-masing. Gino menjelaskan Trinitas dengan argumen klasiknya, tapi Aisyah menjawab dengan ayat dari Al-Quran yang sederhana. Ia sebutkan surah Al-Ikhlas yang menyatakan Tuhan itu esa, tak beranak, dan tak diperanakkan. Gino mendengar dengan seksama, meski hatinya menolak. Ia pikir itu terlalu sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Setelah call berakhir, Gino tak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidur, memandang langit-langit kamar. Pertanyaan itu kembali. Bagaimana konsep Tuhan yang begitu sederhana ini bisa terasa lebih masuk akal daripada yang aku ajarkan setiap hari? Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan berdoa seperti biasa. Tapi kali ini, doanya terasa hampa. Pagi berikutnya, ia kembali ke rutinitas gereja. Tapi kekosongan itu semakin terasa. Saat berkhotbah lagi, kata-katanya masih mengalir lancar. Tapi di dalam, ia merasa seperti aktor yang memerankan peran yang sudah usang. Hari-hari berikutnya, Gino terus berkomunikasi dengan Aisyah. Ia bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya riset untuk debat. Tapi semakin sering mereka bicara, semakin banyak ayat Al-Quran yang ia baca. Ia mulai membaca QS Maryam ayat 30 sampai 35 yang membahas Nabi Isa sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Itu membuatnya gelisah. Di gereja, ia masih memimpin komunitas dengan baik, tapi di rumah, ia sering termenung sendirian. Keluarganya yang tinggal di pinggiran Jakarta tak tahu apa-apa. Ayahnya, seorang pensiunan guru, selalu bangga dengan karir Gino sebagai pendeta. Ibu dan adiknya juga sering datang ke kebaktian untuk mendukung Gino. Mencoba mengabaikan perasaan itu dengan bekerja lebih keras. Ia mengadakan lebih banyak acara komunitas, seperti seminar tentang iman di tengah kota modern. Tapi setiap malam, saat kembali ke apartemen, kekosongan itu kembali. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda dari Tuhan atau hanya kelelahan dari rutinitas? Debat online semakin dekat dan ia harus siap. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan dengan Aisyah telah mengubah sesuatu. Ia tak lagi yakin bahwa Trinitas adalah jawaban akhir untuk segala pertanyaan spiritualnya. Di akhir pekan, Gino pergi ke gereja lebih awal. Ia duduk di bangku kosong, memandang salib besar di depan. Tuhan, apa yang salah dengan aku? Tanyanya dalam hati. Ia merasa hidupnya sempurna di luar, tapi kosong di dalam. Riset untuk debat seharusnya memperkuat imannya, tapi justru membuatnya ragu. Aisyah, dengan penjelasannya yang logis, telah menanam benih keraguan
yang tak bisa ia abaikan lagi. Gino tahu, ini baru awal dari perjalanan yang panjang. Tapi untuk sekarang, ia harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Gino melanjutkan hari-harinya di Jakarta dengan rutinitas yang sama. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda di pikirannya. Setiap pagi, saat minum kopi di apartemennya di Sudirman, ia tak bisa berhenti memikirkan diskusi dengan Aisyah. Wanita itu, dosen agama di Universitas Negeri, telah membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Gino awalnya menganggap pertemuan virtual mereka hanya bagian dari riset untuk debat online. Ia ingin menemukan argumen kuat untuk mempertahankan doktrin Trinitas. Tapi malah semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di gereja, ia masih berkhotbah dengan penuh semangat. Tapi di dalam hati, ada keraguan yang mulai menggerogoti. Pagi itu, Gino tiba di gereja lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kantor kecilnya, membuka laptop untuk memeriksa email. Ada pesan baru dari Aisyah, mengajaknya diskusi lagi melalui video call malam nanti. Gino ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Ia bilang pada diri sendiri bahwa ini kesempatan untuk membantah argumen Islam dengan lebih baik. Sepanjang hari, ia sibuk dengan kegiatan gereja. Ada pertemuan dengan tim pemuda, di mana ia membahas rencana acara sosial berikutnya. Mereka berencana mengunjungi panti asuhan di kawasan Tanah Abang, membagikan buku dan makanan. Gino memimpin diskusi itu dengan tenang, tapi pikirannya sering melayang ke ayat-ayat yang disebutkan Aisyah siang harinya. Setelah makan siang sederhana di kantin gereja, Gino kembali ke risetnya. Ia membuka Al-Quran online, membaca surah Al-Ikhlas lagi. Ayat itu pendek dan sederhana. Tuhan itu esa, tak ada yang setara dengannya, tak beranak dan tak diperanakan. Gino mencoba membantahnya dalam pikiran. Ia ingat ajaran Kristen yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, bagian dari Trinitas. Tapi kenapa konsep ini terasa rumit dibandingkan tauhid yang Aisyah jelaskan? Ia mencatat poin-poin itu di buku catatannya, berusaha meyakinkan diri bahwa Trinitas lebih lengkap. Tapi semakin ia baca, semakin gelisah hatinya. Malam tiba, dan Gino duduk di depan laptop di apartemennya. Ia menyusun argumen-argumennya dengan rapi. Saat video call dimulai, Aisyah muncul di layar dengan senyum hangat. Seperti biasa, mereka mulai bicara tentang konsep Tuhan. Gino menjelaskan bagaimana Trinitas adalah misteri ilahi yang menyatukan tiga pribadi dalam satu esensi. Ia kutip ayat dari Alkitab untuk mendukungnya. Aisyah mendengar dengan sabar, lalu menjawab dengan ayat dari Al-Quran. Ia bicara tentang Qis Maryam ayat 30-35, di mana Nabi Isa digambarkan sebagai hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan pesan, bukan Tuhan itu sendiri. Isa berbicara dari buayan, menyatakan dirinya sebagai nabi, dan menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang disembah. Gino merasa terpukul. Ia awalnya ingin membantah, tapi penjelasan Aisyah terdengar logis. Bagaimana bisa bayi Isa berbicara dan menyatakan keesaan Tuhan jika ia sendiri adalah Tuhan? Gino mencoba balik menyerang dengan argumen teologi Kristen, tapi Aisyah menjawab dengan tenang, tanpa memaksa. Diskusi berlangsung berjam-jam, sampai larut malam. Saat call berakhir, Gino merasa lelah, tapi juga penasaran. Ia tak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di tempat tidur, memandang lenggit-lenggit kamar yang gelap. Pikirannya penuh dengan ayat-ayat itu. Bagaimana bisa konsep Tuhan yang sederhana ini lebih masuk akal daripada yang saya ajarkan, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Gino bangun dengan kepala pusing. Ia minum kopi lebih banyak dari biasa, mencoba fokus pada pekerjaan di gereja. Ia memimpin kebaktian pagi kecil untuk staf. Saat berkhotbah tentang iman yang kuat,
Kata-katanya terasa hampa. Jemaat tak tahu, tapi Gino merasa seperti sedang berbohong pada diri sendiri. Setelah itu, ia menghabiskan waktu di perpustakaan gereja, membaca buku-buku teologi untuk memperkuat argumennya. Tapi semakin ia baca, semakin banyak kontradiksi yang ia temukan. Ia ingat bagaimana Alkitab punya ayat tentang keesaan Tuhan, tapi doktrin Trinitas menambah lapisan yang rumit. Sore harinya, Gino mendapat pesan lagi dari Aisyah. Ia mengirim link ke artikel tentang perbandingan agama, menyarankan Gino membacanya tanpa prasangka. Gino membukanya, membaca dengan hati-hati. Artikel itu membahas bagaimana banyak orang di masa lalu yang mencari kebenaran dan menemukan Islam melalui pemahaman yang dalam. Gino merasa tertarik. Meski hatinya menolak, ia memutuskan untuk membaca lebih banyak ayat Al-Quran sendirian. Malam itu, ia duduk di meja kerjanya, membuka terjemahan Al-Quran. Ia baca surah Al-Ikhlas berulang kali, mencoba memahami maknanya. Kata-kata itu sederhana, tapi kuat, seperti pukulan yang menyadarkannya dari tidur panjang. Beberapa hari kemudian, diskusi dengan Aisyah semakin intens. Mereka bicara hampir setiap malam. Aisyah tak pernah memaksa Gino untuk setuju, tapi ia selalu memberikan contoh dari sejarah dan logika. Ia cerita tentang bagaimana Nabi Isa dalam Al-Quran adalah manusia pilihan, diberi mukjizat, tapi tetap hamba Tuhan. Gino mulai membandingkannya dengan ajaran Kristen. Di gereja, ia masih aktif, tapi sekarang ia sering termenung saat sendirian. Komunitas umatnya tak curiga, karena Gino pandai menyembunyikan perasaannya. Ia terus membangun kelompok belajar Alkitab, tapi di dalam ia mulai mempertanyakan dasar-dasarnya. Suatu malam, setelah diskusi panjang dengan Aisyah, Gino merasa sangat gelisah. Ia keluar dari apartemennya, berjalan-jalan di kawasan Sudirman yang masih ramai meski sudah malam. Lampu-lampu gedung tinggi menyinari jalan, dan suara klakson mobil terdengar di kejauhan. Gino berhenti di taman kecil dekat apartemen. Duduk di bangku, ia memandang langit berbintang, bertanya-tanya pada Tuhan, "Apa yang sedang kau tunjukkan padaku?" Pikirnya. Ia merasa seperti sedang diuji, tapi tak tahu arahnya. Malam itu, Gino bermimpi untuk pertama kalinya. Dalam mimpi, ia berada di masjid kecil di Tanah Abang, daerah yang sering ia lewati, tapi tak pernah masuki. Masjid itu sederhana, dengan karpet hijau dan dinding putih. Ia melihat orang-orang salat, membungkuk dan sujud dalam keselarasan. Gino merasa tertarik, meski tak tahu cara melakukannya. Dalam mimpi, ia ikut berdiri di barisan, merasakan kedamaian yang aneh. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, dan suara azan terdengar lembut. Saat bangun, Gino berkeringat dingin. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengingat detail mimpi itu. Itu terasa nyata, seperti panggilan dari suatu tempat. Pagi berikutnya, Gino merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Ia pergi ke gereja seperti biasa, tapi mimpi itu terus menghantuinya. Saat memimpin doa kelompok, ia hampir lupa kata-katanya. Setelah itu, ia mencari tahu tentang masjid di Tanah Abang melalui internet. Ia temukan foto-foto masjid kecil di sana, mirip dengan yang ia impikan. Gino tak berani pergi ke sana, tapi rasa penasaran semakin besar. Ia hubungi Aisyah lagi, minta penjelasan lebih lanjut tentang salat. Aisyah jelaskan dengan detail bagaimana salat adalah hubungan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara. Diskusi mereka semakin dalam. Gino mulai membaca buku tentang Islam yang direkomendasikan Aisyah. Ia sembunyikan buku-buku itu di apartemennya, takut keluarganya tahu. Keluarganya masih sering menelepon, bertanya kabar. Ayahnya bangga dengan debat online yang akan datang. Bilang Gino pasti menang. Tapi Gino tak yakin lagi. Ia merasa seperti sedang terbelah dua. Satu sisi tetap sebagai pendeta, sisi lain tertarik pada Islam.
Beberapa hari sebelum debat, Gino bertemu Aisyah secara langsung. Untuk pertama kalinya, mereka sepakat bertemu di kafe netral di kawasan universitas. Gino datang dengan pakaian biasa, tak memakai atribut gereja. Aisyah sudah menunggu. Dengan buku di tangan, mereka bicara berjam-jam tentang agama. Tanpa perdebatan sengit, Aisyah bagikan pengalaman pribadinya sebagai dosen, bagaimana ia mengajar mahasiswa tentang tauhid. Gino dengar dengan hati terbuka. Meski masih ragu, saat pulang, ia merasa lebih ringan, tapi juga lebih bingung. Malam itu, mimpi datang lagi. Kali ini, Gino berada di dalam masjid, mencoba salat sendirian. Ia merasa damai, seperti semua kekosongan di hatinya terisi. Saat bangun, ia tahu bahwa pertemuan dengan Aisyah telah mengguncang fondasi imannya. Debat online masih menunggu, tapi Gino tak lagi fokus pada kemenangan. Ia mulai mempertanyakan segalanya, dari khotbahnya di gereja hingga keyakinan yang ia pegang selama 35 tahun. Kekacauan batin semakin dalam, dan ia tahu ini baru permulaan. Gino mulai merasakan perubahan yang semakin nyata dalam dirinya setelah mimpi-mimpi itu datang berulang. Setiap malam, gambar masjid kecil di Tanah Abang muncul lagi di pikirannya, lengkap dengan sensasi kedamaian saat ia membayangkan diri ikut salat. Pagi hari di apartemen Sudirman, ia bangun dengan perasaan campur aduk. Kopi hitam yang biasa jadi teman setianya kini terasa pahit lebih dari biasanya. Gino mencoba mengabaikan semuanya dengan rutinitas gereja, tapi semakin sulit. Di gereja Bethel Indonesia, ia masih memimpin kebaktian dan kegiatan komunitas. Tapi kata-katanya saat berkhotbah mulai terasa kurang meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Hari itu dimulai seperti biasa. Gino tiba di gereja sekitar pukul 8 pagi, melewati kemacetan Jakarta yang selalu padat di pagi hari. Ia parkir mobilnya di basement gedung gereja yang megah, lalu naik lift ke lantai kantor. Ada tumpukan kertas di meja kerjanya, rencana acara sosial, daftar jemaat yang butuh kunjungan, dan catatan untuk debat online yang semakin dekat. Gino duduk di kursi, membuka laptop, tapi pikirannya melayang ke Aisyah. Wanita dosen itu terus mengirim pesan, menawarkan penjelasan lebih lanjut tentang Islam tanpa memaksa. Gino sering membalas, tapi sekarang ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran sendirian, bukan hanya untuk riset debat. Siang hari, setelah memimpin kelompian belajar Alkitab untuk pemuda gereja, Gino merasa lelah yang tak biasa. Ia duduk sendirian di ruang doa gereja, memandang salib besar di dinding. Pertanyaan tentang Trinitas kembali menghantui. Ia ingat bagaimana ia dulu dengan mudah menjelaskan doktrin itu kepada jemaat. Tapi sekarang, setiap argumen terasa rapuh. Surah Al-Ikhlas yang sederhana itu terus terngiang. Tuhan Esa, tak beranak, tak diperanakan. Bandingkan dengan Trinitas yang butuh penjelasan panjang tentang 3 pribadi dalam satu esensi. Gino mulai bertanya-tanya, apakah kekosongan spiritual yang ia rasakan selama ini adalah tanda bahwa ada yang salah dengan keyakinannya? Untuk mengalihkan pikiran, Gino pergi ke Tanah Abang sore itu. Ia bilang pada staf gereja bahwa ia butuh waktu sendirian untuk mempersiapkan khotbah. Mobilnya melaju melewati jalan-jalan ramai, melewati pasar tradisional yang penuh pedagang. Ia parkir di dekat masjid kecil yang muncul di mimpinya. Dari luar, masjid itu sederhana, dengan kubah hijau kecil dan pintu kayu yang sudah usang. Gino tak berani masuk. Ia hanya duduk di mobil, memandang bangunan itu dari kejauhan. Orang-orang keluar masuk. Sebagian besar mengenakan pakaian sederhana, ada yang membawa tasbih. Gino merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingat sensasi damai di mimpi. Tapi kenyataan membuatnya takut. Bagaimana jika seseorang mengenalinya sebagai pendeta GBI? Malamnya, Gino kembali ke apartemen
dan mencoba salat untuk pertama kalinya sendirian. Ia ingat penjelasan Aisyah tentang gerakan dasar. Berdiri, ruku, sujud. Ia gulung karpet di kamar tidurnya, menghadap kiblat yang ia cari di aplikasi ponsel. Gerakannya kikuk, tapi saat sujud, ada rasa tenang yang datang. Gino bangun dengan air mata di mata. Ia tak tahu kenapa, tapi itu terasa benar. Setelah itu, ia hubungi Aisyah melalui pesan. Cerita tentang pengalamannya tanpa detail mimpi. Aisyah balas dengan sabar. Sarankan Gino untuk terus mencari dengan hati terbuka. Krisis semakin dalam keesokan harinya. Gino harus berkhotbah di kebaktian Minggu pagi. Topiknya tentang iman yang tak tergoyahkan. Aula gereja penuh dengan ribuan jemaat. Lampu sorot menyinari mimbar. Gino naik ke atas, Alkitab di tangan, tapi saat mulai bicara, suaranya tercekat sejenak. Ia lihat wajah-wajah jemaat yang percaya padanya, dan rasa bersalah menyerang. Ia lanjutkan khotbah tentang Trinitas, kutip ayat-ayat seperti biasa, tapi di dalam, ia merasa seperti pembohong. Setelah kebaktian, beberapa jemaat mendekat untuk berterima kasih, tapi Gino hanya tersenyum paksa. Ia buru-buru kembali ke kantor, tutup pintu, dan duduk dengan kepala di tangan. Perjuangan batin semakin hebat. Gino mulai menghindari kegiatan gereja yang tak penting. Ia batalkan beberapa pertemuan, bilang sakit. Di apartemen, ia habiskan waktu membaca Al-Quran. Ia baca Qs Maryam lagi, tentang Nabi Isa yang menyatakan dirinya hamba Tuhan. Itu kontras dengan ajaran Kristen yang ia pegang. Gino mulai mencatat perbadan-perbadan itu di buku pribadi, sembunyikan di laci meja. Ia takut jika ada yang tahu. Keluarganya mulai curiga karena Gino jarang menelepon. Ayahnya, pensiunan guru yang tinggal di pinggiran Jakarta, telepon malam itu. Ia tanya kabar, bangga dengan debat online yang akan datang. Gino jawab singkat, bilang semuanya baik, tapi semuanya tak baik. Beberapa hari kemudian, Gino tak tahan lagi. Ia cerita sedikit pada adiknya saat makan malam keluarga di rumah orang tua. Mereka kumpul seperti biasa, makan nasi goreng buatan ibu. Gino sebutkan bahwa ia sedang mempelajari agama lain untuk debat. Adiknya yang bekerja di bank tertawa dan bilang itu bagus untuk memperkuat iman. Tapi ibunya curiga, tanya kenapa Gino terlihat kurus dan gelisah. Gino abaikan. Tapi di dalam mobil pulang, ia menangis sendirian. Konflik dengan keluarga meledak akhir pekan berikutnya. Gino datang ke rumah orang tua lagi. Kali ini tanpa rencana. Ayahnya sedang nonton berita di ruang tamu, ibu di dapur. Gino duduk dan cerita bahwa ia ragu dengan Trinitas setelah membaca Al-Quran. Ia sebutkan surah Al-Ikhlas dan mimpi-mimpinya. Ayahnya langsung marah, bilang itu godaan setan. Ia ingatkan Gino tentang karirnya sebagai pendeta, gelar master teologi, dan komunitas yang bergantung padanya. Ibu menangis, tanya apakah Gino gila. Adiknya diam saja, tapi wajahnya pucat. Pertengkaran berlangsung lama, sampai Gino pulang dengan hati hancur. Setelah itu, Gino semakin sering ke Geraha Mu'alaf, sebuah pusat untuk orang yang baru memeluk Islam di Jakarta. Ia cari alamatnya online, pergi sendirian dengan taksi. Bangunan itu sederhana, di kawasan pinggiran kota. Di sana, ia bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang yang cerita pengalaman hijrah mereka. Gino dengar dengan seksama, tapi tak berani bicara banyak. Ia ambil brosur tentang syahadat dan dasar-dasar Islam. Pulang dari sana, ia merasa sedikit lega, tapi ketakutan kehilangan identitas semakin besar. Bagaimana jika ia tinggalkan gereja? Ribuan jemaat, komunitas, keluarga semuanya akan hilang. Di gereja, rumor mulai beredar. Beberapa staf lihat Gino sering termenung. Debat online dibatalkan karena lawannya sakit, tapi Gino lega. Ia tak siap lagi. Ia habiskan waktu lebih banyak dengan Aisyah, bertemu di kafe,
atau bicara online. Aisyah jadi teman dekat, dukung Gino tanpa menghakimi. Ia cerita tentang perjuangan mu'alaf lain, bagaimana mereka hadapi penolakan, tapi temukan kedamaian. Gino mulai salat secara rutin sendirian, meski masih rahasia. Setiap sujud, kekosongan di hatinya terisi sedikit demi sedikit. Krisis memuncak saat Gino mimpi lagi, kali ini lebih jelas. Ia berada di geraha mu'alaf, mengucap syahadat di depan orang banyak. Saat bangun, ia tahu keputusan harus diambil. Ia hubungi dai terkenal yang direkomendasikan Aisyah, minta pertemuan rahasia. Perjuangan batin terus berlanjut. Rasa bersalah pada umat gereja, ketakutan pada reaksi masyarakat, dan keraguan apakah ini benar-benar hidayah. Keluarganya masih menentang, telepon setiap hari untuk menyelamatkan dia. Tapi Gino semakin yakin. Ia mulai packing barang-barang Kristen di apartemennya, simpan di kotak. Debat dalam hati berlangsung setiap malam, tapi kedamaian dari salat semakin kuat. Akhir bab ini, Gino duduk di kamarnya, memandang Al-Quran di meja. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi langkah berikutnya sudah di depan mata. Krisis iman telah membawanya ke titik balik, di mana identitas lama mulai retak dan jalan baru terbuka lebar. Gino akhirnya tiba pada titik di mana ia tak bisa lagi menahan gejolak batinnya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan keraguan dan mimpi-mimpi yang terus datang, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Pagi itu di apartemen Sudirman, ia bangun lebih awal dari biasa. Kopi hitam di tangannya terasa dingin karena terlalu lama ia pegang sambil termenung. Ia sudah hubungi dai terkenal yang direkomendasikan Aisyah melalui pesan malam sebelumnya. Dai itu seorang pria parubaya yang dikenal di komunitas mu'alaf Jakarta, setuju untuk bertemu di geraha mu'alaf siang nanti. Gino merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ada ketenangan yang mulai muncul di dada. Sebelum berangkat, Gino pergi ke gereja untuk terakhir kalinya sebagai pendeta. Ia tiba pagi-pagi saat gedung masih sepi. Ia duduk di kantornya, memandang foto-foto jemaat dan acara komunitas yang tergantung di dinding. Rasa bersalah kembali menyerang. Bagaimana nasib komunitas yang ia bangun bertahun-tahun? Debat agama yang ia menangkan, khotbah tentang Trinitas yang membuat orang terinspirasi, semuanya terasa seperti masa lalu yang jauh. Gino tulis surat pengunduran diri singkat di laptopnya, jelaskan bahwa ia harus mengikuti panggilan hati. Ia kirim email ke pimpinan gereja, lalu matikan ponselnya untuk sementara. Ia tahu kontroversi akan meledak, tapi ia tak bisa mundur lagi. Mobil Gino melaju menuju geraha mu'alaf di pinggiran Jakarta. Jalanan macet seperti biasa, tapi kali ini ia tak kesal. Pikirannya fokus pada apa yang akan terjadi. Geraha mu'alaf adalah bangunan sederhana dengan halaman luas, dikelilingi pohon-pohon rindang. Saat tiba, ia parkir dan masuk melalui pintu depan. Aroma kopi dan buku-buku Islam menyambutnya. Dai itu sudah menunggu di ruang tamu kecil dengan senyum ramah. Mereka duduk di kursi empuk dan Gino cerita singkat tentang perjalanannya dari pendeta sukses, pertemuan dengan Aisyah, ayat-ayat Al-Quran yang mengguncang, hingga mimpi salat di Masjid Tanah Abang. Dai mendengar dengan sabar, lalu jelaskan proses syahadat. Itu sederhana, mengucap 2 kalimat syahadat dengan hati ikhlas, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Gino merasa siap. Mereka pindah ke ruang utama geraha mu'alaf, di mana beberapa orang lain hadir sebagai saksi. Aisyah juga datang, berdiri di belakang dengan dukungan diam. Gino berdiri di tengah ruangan, tangannya gemetar sedikit. Dai pandu kata demi kata. Saat Gino ucapkan syahadat, air mata mengalir di pipinya. Rasanya seperti beban berat terangkat dari bahu. Ruangan penuh dengan ucapan selamat, dan Gino merasa lahir baru.
Ia sekarang resmi menjadi mu'alaf, seorang muslim baru di usia 35 tahun setelah syahadat. Gino habiskan waktu di geraha mu'alaf untuk belajar dasar-dasar Islam. Dai ajar cara wudhu yang benar, gerakan salat lengkap, dan arti doa-doa sederhana. Gino praktek langsung di ruang salat kecil di sana. Gerakannya masih kaku, tapi setiap sujud membawa kedamaian yang sama seperti di mimpi. Ia juga belajar tentang puasa, zakat, dan prinsip tauhid yang selama ini ia cari. Buku-buku panduan diberikan padanya, termasuk terjemahan Al-Quran yang mudah dibaca. Gino pulang sore itu dengan hati ringan, meski tahu tantangan baru menunggu. Malamnya, Gino hubungi keluarganya. Ia tak bisa tunda lagi. Ia datang ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta, bawa buah tangan sederhana seperti biasa. Ayah, ibu, dan adiknya sudah menunggu di ruang tamu. Wajah mereka tegang karena telepon sebelumnya. Gino duduk dan cerita semuanya. Syahadat di geraha mu'alaf, dukungan dari Aisyah dan Dai, serta ketenangan yang ia rasakan sekarang. Ayahnya awalnya diam, lalu marah lagi. Ia bilang Gino telah hianati keluarga dan agama leluhur. Ibu menangis, pegang tangan Gino sambil tanya kenapa ia tak puas dengan hidup sukses sebagai pendeta. Adiknya coba mediasi, tapi suasana panas. Gino tak balas dengan amarah. Ia jelaskan dengan tenang bagaimana ayat-ayat seperti surah Al-Ikhlas dan QS Maryam membuka matanya. Ia cerita tentang kekosongan spiritual yang lama ia rasakan, dan bagaimana Islam isi itu dengan konsep Tuhan yang sederhana. Keluarganya dengar, meski masih menentang. Pertengkaran berlangsung berjam-jam, sampai ayahnya capek dan masuk kamar. Ibu dan adik tetap duduk, tanya detail lebih lanjut. Gino tunjukkan buku Al-Quran yang ia bawa, baca ayat-ayat itu untuk mereka. Malam itu berakhir dengan ketegangan, tapi Gino pulang dengan harapan bahwa waktu akan melunakkan hati mereka. Keesokan harinya, berita pengunduran diri Gino menyebar di komunitas Kristen. Email yang ia kirim dibaca pimpinan gereja, dan rumor cepat beredar di grup WhatsApp jemaat. Beberapa orang hubungi Gino, tanya kebenarannya. Ada yang kecewa, bilang ia telah sesat. Lainnya marah, anggap Gino pengkhianat. Gereja GBI di Sudirman jadi pusat gosip. Gino tak balas pesan-pesan itu. Ia matikan ponsel sementara dan fokus pada transisi hidupnya. Ia pindah barang-barang dari apartemen, tinggalkan atribut Kristen seperti Alkitab lama dan salib. Ia mulai cari tempat tinggal baru di kawasan lebih tenang, dekat masjid. Aisyah jadi pendukung utama selama masa ini. Mereka bertemu sering di kafe atau geraha mu'alaf. Aisyah ajar Gino tentang adab sehari-hari sebagai muslim, seperti makan dengan tangan kanan dan membaca basmalah. Gino mulai puasa sunnah untuk latihan, meski tubuhnya masih beradaptasi. Ia ikut kelas belajar di geraha mu'alaf, bertemu mu'alaf lain yang cerita pengalaman serupa. Ada yang dari latar belakang Kristen, seperti dia, ada yang dari agama lain. Gino merasa tak sendirian. Kontroversi di luar tak henti, dengan postingan di media sosial yang kritik keputusannya. Beberapa mantan jemaat bahkan datang ke apartemennya, coba bujuk kembali. Gino tolak dengan sopan, bilang ini pilihan hati. Beberapa minggu kemudian, keluarga Gino mulai berubah. Adiknya datang dulu ke apartemen baru Gino, bawa makanan. Ia tanya tentang Islam dengan rasa ingin tahu, bukan menentang. Gino jawab sabar, tunjukkan video Dai di YouTube. Lalu ibunya ikut, meski masih ragu. Ia lihat Gino lebih tenang sekarang, tak lagi gelisah seperti dulu. Ayahnya yang terakhir. Ia telepon setelah sebulan, minta maaf atas kemarahan. Ia bilang setelah baca sendiri ayat-ayat yang Gino sebut, ia paham sedikit. Keluarga akhirnya dukung, meski tak ikut konversi. Mereka kumpul lagi untuk makan malam. Kali ini dengan doa Islam yang Gino pimpin.
Transisi Gino dari pendeta ke mu'alaf penuh tantangan. Ia kehilangan pekerjaan di gereja, jadi harus cari sumber penghasilan baru. Ia mulai kerja paruh waktu sebagai tutor teologi online, tapi fokus pada studi Islam. Ia belajar bahasa Arab dasar untuk baca Al-Quran asli. Setiap hari, ia salat 5 waktu di masjid dekat rumah baru. Ia kunjungi masjid kecil di Tanah Abang yang dari mimpi, dan salat di sana terasa seperti mimpi jadi nyata. Kontroversi di komunitas Kristen lambat laun reda, meski ada yang tetap kritik di media sosial. Gino abaikan, fokus pada jalan barunya. Di akhir masa transisi ini, Gino merasa lengkap. Ia tahu hidayah datang setelah perjuangan panjang, dan langkah berani itu telah membawa kedamaian sejati. Ia mulai rencanakan masa depan sebagai dai mu'alaf, bagikan kisahnya untuk inspirasi orang lain. Aisyah tetap di sisinya, jadi teman dekat yang mungkin lebih dari itu. Suatu hari, Gino lihat ke belakang, dari kehidupan sempurna tapi kosong, ke krisis iman, dan sekarang ke hidayah. Ia siap hadapi apapun selanjutnya. Gino memulai hidup barunya sebagai muslim dengan penuh semangat setelah syahadat di Geraha Mu'alaf. Hari-hari pertamanya di apartemen baru di kawasan tenang dekat masjid terasa segar. Ia bangun sebelum subuh setiap pagi, lakukan wudhu di kamar mandi kecil, lalu salat di sajadah sederhana yang ia beli. Suara azan dari masjid terdekat jadi alarm alami, menggantikan bunyi ponsel yang dulu. Setelah salat, Gino baca Al-Quran selama setengah jam, mulai dari surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas yang dulu mengguncang imannya. Kopi hitam tetap jadi ritual, tapi sekarang ia baca basmalah sebelum minum. Perubahan kecil ini bikin rutinitasnya terasa bermakna, bukan lagi kosong seperti masa lalu sebagai pendeta. Pagi itu, Gino pergi ke Geraha Mu'alaf lagi untuk kelas rutin mu'alaf. Bangunan itu sudah seperti rumah kedua. Ia ikut sesi belajar bersama puluhan orang baru seperti dirinya. Dai terkenal yang pandu syahadatnya ajar tentang fikih dasar, cara mandi wajib, adab makan, dan pentingnya menjaga hati. Gino catat semuanya di buku kecil, lalu praktek di rumah. Ia mulai puasa Senin Kamis secara rutin, meski tubuhnya butuh adaptasi. Lapar di siang hari, diingatkan dengan minum air putih banyak saat berbuka. Aisyah sering ikut kelas itu, duduk di barisan wanita. Setelah kelas, mereka ngobrol di halaman, bahas ayat baru yang Gino baca. Aisyah sarankan Gino mulai bagikan pengalaman di media sosial. Tapi Gino ragu dulu. Ia takut kontroversi dari komunitas lama. Beberapa minggu setelah konversi, Gino putuskan buat channel YouTube. Ia beli kamera sederhana dan mikrofon murah dari uang tabungannya. Nama channelnya Hidayah Gino. Sederhana tapi jelas. Video pertama ia rekam di kamar dengan latar belakang dinding polos dan Al-Quran di meja. Gino cerita singkat perjalanannya dari pendeta GBI di Sudirman, riset debat yang salah arah, pertemuan dengan Aisyah, hingga syahadat. Ia tekankan bahwa hidayah datang dari hati terbuka, bukan paksaan. Video itu diunggah malam hari, dan Gino tidur dengan gelisah, takut respons negatif. Pagi berikutnya, Gino cek channelnya. View sudah ratusan, komentar berdatangan. Ada yang dukung, bilang terinspirasi. Ada juga yang kritik dari mantan jemaat, sebut Gino sesat. Gino baca semuanya, tapi tak balas yang negatif. Ia fokus pada yang positif. Dalam seminggu, view video pertama capai ribuan. Orang-orang dari berbagai kota di Indonesia hubungi lewat DM, tanya cara belajar Islam. Gino jawab satu persatu, sarankan baca Al-Quran dan ikut kelas di masjid terdekat. Ia mulai rekam video rutin, penjelasan surah Al-Ikhlas, kisah Nabi Isa dalam Al-Quran, dan perbandingan tauhid dengan Trinitas tanpa menjelekkan agama lain. Aktivitas Gino sebagai dai mu'alaf
semakin padat. Ia diundang ke masjid-masjid kecil di Jakarta untuk cerita pengalaman. Pertama kali di Masjid Tanah Abang yang dari mimpi. Ia berdiri di mimbar sederhana, hadapi puluhan jamaah. Gino cerita bagaimana mimpi salat bawa dia ke sana. Dan sekarang jadi kenyataan. Jamaah dengar dengan antusias. Banyak yang tanya setelahnya. Beberapa anak muda rekam dan unggah ke TikTok. Bikin nama Gino semakin dikenal. Ia kolaborasi dengan Aisyah untuk konten debat damai. Mereka rekam video bersama, bahas perbedaan agama dengan logika dan hormat. Aisyah jelaskan dari sisi Islam, Gino tambah perspektif dari latar Kristennya. Video itu viral, capai jutaan view dalam sebulan. Penghasilan mulai datang dari YouTube. Gino tak kaya mendadak, tapi cukup untuk hidup sederhana. Ia beli laptop baru untuk edit video dan sewa ruang kecil di Geraha Mu'alaf untuk studio rekaman. Channelnya tumbuh cepat. Subscriber capai puluhan ribu. Gino buat seri cerita Mu'alaf, undang tamu lain yang hijrah dari agama berbeda. Ada yang dari Hindu, Buddha, bahkan ateis. Mereka cerita perjuangan. Dan Gino moderasi dengan pesan hidayah untuk semua. Ia selalu tutup video dengan kutipan, "Hidayah bukan dari debat, tapi dari hati yang terbuka." Frasa itu jadi tagline channelnya, dicetak di kaos yang ia jual untuk dana sosial. Keluarga Gino semakin dekat sekarang. Adiknya sering bantu edit video, meski belum konversi. Ia bilang suka lihat kakaknya bahagia. Ibu datang ke apartemen, bawa masakan, dan ikut dengar Gino baca Al-Quran. Ayahnya yang dulu menentang paling keras, sekarang telepon rutin tanya kabar. Ia bahkan datang ke salah satu acara di masjid, duduk di belakang, tanpa bicara banyak. Setelah itu, ayah bilang bangga Gino tetap jadi pemimpin. Meski di jalan berbeda, keluarga kumpul lebih sering, makan malam dengan doa Islam. Gino ajar mereka salam, dan mereka praktek meski masih kikuk. Dampak Gino pada masyarakat semakin besar. Ribuan orang terinspirasi. Banyak yang hubungi untuk syahadat. Gino pandu beberapa secara online, lalu arahkan ke dai lokal. Ada yang dari kalangan Kristen di Jakarta, mirip ceritanya. Gino bantu mereka hadapi penolakan keluarga, bagikan tips dari pengalamannya. Ia adakan webinar gratis tentang dasar Islam, diikuti ratusan orang. Media mulai liput. Koran lokal tulis artikel tentang pendeta Mu'alaf yang jadi YouTuber. Gino tolak wawancara TV dulu, fokus pada konten online. Ia tahu algoritma YouTube suka konsistensi, jadi unggah video setiap Selasa dan Jumat. Suatu hari, Gino diundang ke universitas tempat Aisyah mengajar. Ia bicara di depan mahasiswa agama, cerita perjalanan iman. Mahasiswa tanya macam-macam, dari Trinitas hingga mimpi spiritual. Gino jawab dengan ayat dan logika, seperti Aisyah dulu ajar dia. Setelah acara, Aisyah ajak Gino jalan di kampus. Mereka bicara tentang masa depan. Aisyah bilang, bangga lihat Gino jadi dai aktif. Gino rasakan perasaan lebih dari teman, tapi ia fokus dulu pada dakwah. Mereka sepakat kolaborasi lebih banyak, mungkin buat buku bersama tentang hijrah. Channel Gino capai 1 juta subscriber dalam setahun. Ia rayakan dengan video spesial, bagikan makanan ke anak yatim di Tanah Abang. Acara itu direkam, view-nya meledak. Gino mulai terima undangan dakwah keluar Jakarta, Surabaya, Bandung, bahkan Bali. Ia naik pesawat ekonomi, bawa tas ransel sederhana. Di setiap tempat, ia cerita pesan yang sama. Hidayah datang saat hati siap. Banyak yang konversi setelah dengar, dari berbagai umur dan latar. Gino tak sombong, selalu bilang ini berkah dari Allah. Di akhir tahun 2023, Gino refleksi di apartemennya. Ia lihat ke belakang. Dari kehidupan sempurna tapi kosong di Sudirman, pertemuan mengguncang dengan Aisyah, krisis iman yang hebat, langkah syahadat, hingga sekarang jadi dai yang inspirasi ribuan. Ia buka YouTube,
Lihat komentar terbaru. Orang-orang bilang hidup mereka berubah karena kisahnya. Gino tersenyum, sujud syukur. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi pesan utamanya tetap hidayah untuk siapa saja yang buka hati. Dengan channel yang terus tumbuh, Gino lanjut dakwah, bawa cahaya tauhid ke lebih banyak orang di Indonesia dan dunia.